Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fajar Rizky dengan NIM 2107501, kelas manajemen 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang illegal fishing yang terjadi di Indonesia karena melanggar peraturan wilayah teritorial Indonesia. Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah yang melanggar peraturan Indonesia. Berbagai kasus penangkapan ikan secara ilegal tercatat, mulai dari penangkapan ikan dengan traul atau pukat harimau yang penangkapannya menggunakan kapal-kapal bermuatan besar. Akibatnya, terjadi overfishing atau penangkapan berlebih di sebagian besar perairan Indonesia. Dikutip dari bphi.go.id tentang analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pemberantasan kegiatan perikanan liar, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti pernah menjelaskan kerugian negara Indonesia dari illegal fishing dapat mencapai angka 240 triliun setiap tahun. Selain itu, illegal fishing juga berdampak pada perusakan lingkungan kelautan. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pernah mengungkapkan mengenai data statistik kerusakan terumbu karang di Indonesia. Dalam data tersebut dikatakan, kerusakan terumbu karang terbanyak disebabkan oleh tindakan illegal fishing. Selain itu, modus memberdayakan kapal lokal dan ABK dari berbagai negara untuk mengambil ikan di laut Indonesia dan dibawa keluar zona untuk melakukan transshipment ke kapal milik asing juga banyak terjadi. Salah satu contoh kasusnya ialah pada tanggal 27 April 2019 kemarin. Telah terjadi suatu permasalahan yang terjadi di wilayah Laut Natuna, di mana wilayah laut ini termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam kasus tersebut, kapal patroli Vietnam dengan sengaja menabrak kapal Angkatan Laut Indonesia yang sedang menangkap kapal nelayan Vietnam yang melanggar batas wilayah laut Indonesia. Dalam kejadian tersebut, 12 ABK kapal nelayan Vietnam berhasil diamankan. Namun, kapal nelayan yang terbukti melakukan illegal fishing tersebut tenggelam karena ditabrak oleh kapal patrol laut Vietnam. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan masing-masing tingginya kasus pencurian ikan di tanah air. Faktor pertama, pengawasan laut yang masih terpecah belah dan tak terkoordinasi dengan baik di sejumlah kementerian atau lembaga negara. Kedua, kebijakan perikanan di dalam negeri yang memperbolehkan kapal asing ikut memanfaatkan sumber daya ikan nasional. Ketiga, dukungan anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. Anggaran itu tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia. Solusi untuk mengatasi illegal fishing di Indonesia ialah dengan melakukan kegiatan pengawasan dengan didukung oleh perangkat teknologi yang canggih dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan berbasis satelit. Selanjutnya, dengan memperbanyak pos-pos pemantauan di daerah yang rawan terjadi illegal fishing, menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah kepulauan Indonesia. Sekian dari saya harap pemerintah bisa lebih bijaksana dan bisa lebih tegas dalam menegakkan keadilan yang ada di wilayah-wilayah perairan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.